Teng teng weng, masih bersama saya di channel Sekta Garden. Selamat datang kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai berbagai jenis media tanaman yang bisa kita gunakan agar tanaman kita tetap subur, indah dipandang, dan tumbuh sempurna. Media tanam merupakan suatu tempat atau wadah untuk menumbuhkan tanaman, tempat akar atau bakal akar tumbuh. Media tanam juga digunakan untuk pondasi akar agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh dan sebagai sarana menghidupi tanaman. Media tanam secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni organik dan non-organik. Banyak para pecinta tanaman hias mengalami kegagalan dalam pertumbuhan tanaman hiasnya. Tanaman tumbuh kerdil, akar sering busuk, dan untuk tanaman hias yang berdaun mengalami kekeringan dan keriting. Supaya tanaman kita tetap tumbuh dengan maksimal, maka media tanam harus betul-betul diperhatikan. Karena faktor-faktor terpenting untuk tumbuh sebuah tanaman yaitu media tanam yang berkualitas dan baik. Media tanam sebaiknya tidak mengandung bibit hama dan penyakit, bebas gulma, mampu menampung serta membuang air, lalu memiliki derajat keasaman atau pH antara 6 sampai 6,5. Selain itu, media tanam juga harus mengandung remah dan poros sehingga akar dapat tumbuh dan berkembang. Untuk mendapatkan hasil yang baik, media tanam dapat dibuat dengan bahan kombinasi sesuai jenis tanaman. Hal ini dikarenakan setiap jenis bahan media tanam memiliki pengaruh yang berbeda untuk tanaman. Media tanam secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni organik dan anorganik. Media tanam organik merupakan bahan yang digunakan pada komponen dari organisme hidup. Sementara anorganik adalah media yang menggunakan bahan dengan kandungan unsur mineral tinggi dan berasal dari proses pelapukan di inti bumi. Oke teman-teman, berikut beberapa jenis media tanam yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah tanah. Nah, ini kebetulan tanah liat yang basah, teman-teman. Tapi ini tanah yang subur. Nah, tanah itu tidak boleh kamu lewatkan sebagai media tanam terbaik. Tapi sebelumnya pastikan tanah yang kelak akan digunakan harus subur dulu ya. Tanah subur dipercaya mengandung berbagai zat-zat baik yang dibutuhkan oleh banyak tanaman, termasuk mampu mendongkrak pertumbuhan tanaman hias. Akan lebih baik jika tanah dicampur dengan media lain agar hasilnya lebih optimal. Jadi di sini media yang pertama yaitu tanah, tapi nanti kita akan jelaskan media-media yang lainnya, dan nanti pada akhir segmen ini kita akan mencoba untuk mencampur beberapa media menjadi satu. Itu adalah racikan dari salah satu pembudidaya. Media yang kedua adalah arang. Jadi ini adalah arang, teman-teman. Pada umumnya arang terbuat dari batok kelapa atau kayu. Nah, mengapa arang ini bisa menjadi media tanam? Jadi begini, pasalnya arang mempunyai sifat penyangga dan tak mudah ditumbuhi jamur pengganggu. Namun begitu, baiknya kamu mencampurkan arang dengan media yang lain, misalnya seperti pupuk ataupun yang lainnya. Andai kamu ingin menggunakan arang, potonglah ia dalam bentuk yang kecil dan sesuaikan dengan media penempatannya. Pengaplikasian arang itu biasanya digunakan untuk tanaman anggrek. Jadi
banyak pembudidaya taman anggrek itu biasanya menggunakan medianya arang. Jadi sebelum kalian menggunakan arang ini, itu harus dipecah kecil-kecil seperti ini, dan nanti harus dicampur dengan media lainnya. Media tanam yang nomor 3 yaitu humus. Sepintas humus ini terlihat seperti tanah tadi, tapi ini sebenarnya bukan tanah. Ini adalah humus, berbeda dengan tanah tadi. Ia disebut sebagai jenis media tanam yang baik. Pada dasarnya humus adalah tanah, tetapi jenis tanah dengan tingkat kesuburan yang sangat baik. Humus dibentuk oleh alam secara alami atau buatan dari berbagai pelapukan pepohonan dan daun-daunan, disertai peleburan dengan kotoran hewan. Teksturnya lembut dan umumnya berwarna gelap seperti coklat. Ia dapat digunakan untuk banyak tanaman. Nah, ini adalah humus. Berbeda dengan tanah tadi, lebih lembut teksturnya. Media berikutnya yaitu daun bambu. Daun bambu yang digunakan yaitu daun bambu yang kering, cacah daun bambu dan buang ranting pohonnya. Agar daun cepat lapuk, bisa dilakukan fermentasi dahulu dengan disiram dengan bakteri fermentasi atau mol. Setelah daun sedikit melapuk, letakkan di dalam pot. Untuk aplikasi, kita sesuaikan dengan jenis tanaman. Untuk tanaman hias Devin atau jenis berdaun, bisa menggunakan 100% media daun bambu tanpa tanah sama sekali. Berdasarkan penelitian, daun bambu banyak mengandung banyak nutrisi bagi tanaman, di antaranya nitrogen, fosfor, dan potasium. Selain itu, daun bambu mengandung unsur zinc dan magnesium. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahan alami yang ada di sekitar kita semua dapat dimanfaatkan sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Media tanam yang berikutnya adalah sekam padi. Nah, ini sekam padi, tapi ini udah agak lama sekam padinya. Sekam padi berasal dari bagian kulit padi yang terbelah dan terlepas ketika proses penggilingan beras. Sekam padi biasanya berwarna kering, tekstur yang kasar dan ringan. Sekam padi mengandung berbagai unsur yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman, seperti kadar air, karbohidrat, hidrogen, protein, serat kasar, dan lain-lain. Kandungan unsur yang dimiliki oleh sekam padi sangat cocok digunakan sebagai media tanam dan dapat dicampur dengan media tanam lainnya, seperti tanah atau humus tadi. Namun di sini ada dua jenis sekam. Yang pertama adalah sekam padi yang masih kering seperti ini, dan yang kedua itu sekam yang sudah dibakar. Nah, ini berbeda. Pertama, sekam yang dibakar atau mentah, dan kedua jenis sekam bakar ia berwarna hitam. Secara fungsi, keduanya sama-sama berkualitas dan mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Misalnya, sekam mentah, ia mampu lebih baik untuk mengikat air dan tidak mudah lapuk. Sedangkan sekam hitam, ia mempunyai kandungan karbon yang cukup tinggi, membuatnya tampil lebih gembur. Baik sekam mentah dan bakar, masing-masing dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman hias di rumah kalian. Nah, media tanam berikutnya
Di sini saya menyiapkan yaitu serbuk kayu. Serbuk kayu mungkin masih awam dijumpai sebagai media tanaman utama. Namun siapa sangka material yang biasanya dianggap limbah ini ternyata merupakan bahan organik yang cocok digunakan sebagai media tanam. Tapi biasanya serbuk kayu ini kita diamkan agak lama biar getah dari kayu itu hilang terlebih dahulu. Kita jemur dulu. Oke sobat, kita lanjut ke media tanaman berikutnya, yaitu media tanam yang disebut dengan daun andam. Ini adalah media tanam daun andam. Media tanam jenis andam yang lebih dikenal dengan nama mulch dalam bahasa Inggris merupakan salah satu jenis media tanam yang disukai mayoritas tanaman. Berbahan ranting dan daun-daunan dari jenis tanaman pakis-pakisan yang sudah mati. Karakternya lembab dan agak rapuh, mudah menyerap air. Nah, ini adalah jenis andam. Oke sobat, ini adalah jenis media terakhir yang akan saya jelaskan pada segmen ini, yaitu cincang pakis. Ini bentuknya seperti ini. Jenis tanaman pakis yang digunakan sebagai media tanam adalah Chathea delbata, C. australis, C. copperli, dan C. drake yang banyak terdapat di pegunungan sekitar Asia Tenggara dan Australia. Akan tetapi keberadaan keempat jenis pakis ini sekarang telah jauh berkurang populasinya. Pada awalnya pakis digunakan dalam bentuk papan, yakni untuk media tanam anggrek. Namun dengan berjalannya waktu, saat ini pakis banyak digunakan dalam bentuk cincangan, yakni dari bagian akar dan batangnya. Selain untuk anthurium, media tanam ini banyak digunakan untuk tanaman indoor lainnya seperti aglonema, alocasia, dan caladium. Secara fisik, media tanam pakis ini memiliki kelebihan, yaitu sebagai berikut. Jadi kelebihan dari media pakis ini, yang pertama, memiliki daya pegang air yang cukup baik. Cincangan pakis yang merupakan bahan organik dapat menyerap air dengan sangat baik dan mampu menahannya di dalam ruang porinya. Daya pegang air cincang pakis memang tidak sebaik sekam bakar, kokopet, dan sphagnum, tetapi sudah mencukupi kebutuhan anthurium. Media tanam ini tidak disarankan untuk tanaman yang diletakkan di luar ruangan dan terkena sinar matahari langsung. Hal itu karena media tanam ini akan lebih mudah kehilangan air. Kemudian yang kedua, memiliki rewetability yang sangat baik. Sifat dari rewetability cincangan pakis lebih baik dari kokopit, sphagnum, sekam, kompos, dan rockwool. Kemudian kelebihan yang ketiga, memiliki porositas yang sangat baik. Hal ini karena tekstur masing-masing serpihan batang yang cukup keras sehingga selalu ada celah ruang untuk udara di antara serpihan-serpihan cincangan pakis. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu massa jenisnya cukup ringan, baik dalam keadaan kering maupun basah. Yang kelima, sebagai bahan organik yang juga mengandung senyawa metrik seperti tanin, cincangan pakis terutama yang masih baru dapat menyerap mineral-mineral untuk kemudian dilepaskan kembali ke air tanah ketika metrik tersebut sudah jenuh. Hal ini dapat mencegah tercucinya unsur hara terutama pada fase-fase penggunaan media tanam. Nah, itu kelebihan-kelebihan daripada media tanam cincang pakis ini. Namun sebenarnya
di balik dari kelebihan-kelebihannya itu tetap ada kekurangan juga. Kekurangan dari media tanam cincang pakis ini mempunyai pH asam di bawah 7. Kandungan nutrisi hampir 0%, terutama yang masih baru. Namun jika mulai terdekomposisi, perlahan-lahan kandungan nitrogen akan meningkat seiring dengan terombaknya senyawa-senyawa organik yang mengandung nitrogen. Selain itu, tidak steril dari hama dan penyakit. Tidak dapat digunakan kembali. Cincangan pakis tidak dapat digunakan kembali jika sudah terdekomposisi. Nah, teman-teman, biasanya dalam praktiknya media tanam cincang pakis ini yang berasal dari tanaman yang sudah tua memberikan hasil yang lebih baik. Cincangan pakis yang sudah tua dicirikan dengan warna yang hitam dan kandungan airnya rendah, sehingga teksturnya menjadi crunchy atau kremes. Selain itu, cincangan pakis yang bagus tidak menempel. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa jenis media tanam yang bisa kami jelaskan pada segmen ini. Mungkin di lain waktu kita akan menjelaskan banyak lagi jenis-jenis lainnya, termasuk saya juga belum menjelaskan tadi tentang serabut kelapa dan lain sebagainya. Semoga dengan kalian nonton video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian untuk membuat tanaman-tanaman kalian lebih segar dan tumbuh lebih bagus lagi. Terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen di channel kami dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.